Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, bagian 2. Sebelum membahas lebih dalam materi kita kali ini, marilah kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja masuk ke materinya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang materi genetik, yaitu ada gen yang terdapat dalam DNA. Kemudian dibahas juga sekilas tentang kromosom. Nah, ini adalah kurang lebih gambar dari kromosom, ya. Kromosom itu merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jadi benang-benang halus kromosom ini di dalamnya ada DNA, di mana dalam DNA itu mengandung atau membawa yang namanya gen. Nah, ini adalah gambar kromosom yang terdapat pada tubuh kita, manusia. Manusia memiliki 23 kromosom yang bersifat haploid atau 46 kromosom yang bersifat diploid. Haploid itu artinya tidak berpasangan, sedangkan diploid artinya berpasangan. Jadi kalau yang ditanya berapa jumlah kromosom yang bersifat haploid pada manusia, ada 23. Nah, kalau misalnya ditanya totalnya yang ada dalam tubuh kita, yaitu total kromosomnya tinggal dikali 2 aja. Karena dia kromosom itu berpasang-pasangan ya, totalnya ada 46 kromosom, di mana kromosom ini berasal dari ayah dan ibu kita. Jadi total 46 ini setengahnya berasal dari kromosom ayah, berarti setengah dari 46 adalah 23 yang bersifat haploid ini berasal dari ayah, kemudian 23 lainnya berasal dari ibu. Nah, kromosom tadi kan bersifat haploid itu ada 23 totalnya. Nah, kromosom dari nomor 1 sampai nomor 22 ini disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh ini yang akan mempengaruhi bentuk tubuh manusia, seperti misalnya bentuk rambut, warna mata. Nah, itu dipengaruhi oleh kromosom tubuh atau autosom ini. Kemudian, yang terakhir ini, yang nomor 23 ini, disebutnya adalah gonosom. Gonosom adalah kromosom kelamin. Nah, gonosom inilah yang membedakan kamu antara laki-laki maupun perempuan. Bagaimanakah susunan kromosom pada laki-laki serta bagaimanakah susunan kromosom pada perempuan? Susunan kromosom pada laki-laki yang bersifat haploid yaitu terdiri dari 22 autosom plus 1 gonosom. Gonosom untuk laki-laki adalah XY. Nah, jika ditanya kromosom yang diploidnya bagaimana susunannya, terdiri dari 44 autosom dan 1 gonosom X dan 1 gonosom Y. Jadi kalau di total ada 46. Yang atas kalau di total ada 23. Nah, bagaimana dengan yang perempuan? Susunan kromosom pada perempuan terdiri dari 22 autosom juga, ditambah 1 gonosom. Nah, kalau ditanya yang sifat haploidnya bagaimana susunan? Kalau yang ditanya sifat diploidnya, kromosom diploid pada perempuan, susunannya adalah 44 autosom, 44 kromosom tubuh,
ditambah 2 gonosom X. Gonosom kromosom kelamin perempuan. Itu 2 gonosom X. Nah, bagaimanakah kromosom kelamin ini bisa mempengaruhi jenis kelamin pada kita, pada manusia? Nah, kromosom kelamin ini bersifat haploid. Nah, sehingga pada sel sperma, maksudnya haploid adalah tidak berpasangan, nah, sendiri-sendiri, ya. Sehingga pada sel sperma itu ada 2 jenis kromosom kelamin. Maksudnya bagaimana? Jadi sebenarnya pada sel sperma laki-laki itu dia terdiri dari kromosom yang membawa kromosom kelamin X dan juga satu lagi kromosom yang membawa kromosom kelamin Y. Jadi sebenarnya di sel sperma itu ada 2 jenis ya, yang satu membawa kromosom X, yang satu membawa kromosom Y. Nah, ketika dia bertemu dengan sel telur, di mana sel telur ini terdiri dari 22 autosom, kromosom tubuh, dan 1 kromosom kelamin, gonosom. Nah, jika si sel sperma yang membawa kromosom X ini bertemu dengan sel telur, maka keturunannya akan memiliki jenis kelamin perempuan. Jadinya X bertemu dengan X. Jadinya XX, kromosomnya jadi kromosom perempuan. Kemudian, jika si kromosom Y pada sel sperma ini bertemu dengan sel telur, maka akan dihasilkan keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi dia mempunyai kromosom atau gonosomnya jadinya XY. Kalau perempuan XX, kalau laki-laki kromosom kelaminnya XY. Nah, itu selesai kurang lebih pembahasan tentang kromosom. Setelah kita membahas tentang kromosom, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat. Oke, seperti namanya, hukum Mendel. Hukum Mendel ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Ia merupakan orang yang pertama kali melakukan percobaan tentang pewarisan sifat, sehingga ia dikenal sebagai bapak genetika. Pada percobaannya, Mendel ini menggunakan tanaman kacang ercis, atau dikenal juga dengan kacang kapri, dengan nama ilmiahnya Pisum sativum. Pisum sativum. Nah, ini kurang lebih gambar dari kacang ercis. Mengapa dia menggunakan kacang ercis ini sebagai bahan percobaannya, bahan penelitiannya? Karena dari hasil pengamatannya, kacang ercis ini memiliki banyak varietas, ya. Salah satu varietasnya dia ada yang memiliki bunga warna ungu, putih, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi varietas yang bisa diamati dari tanaman kacang ercis ini. Nah, apa yang dilakukan Mendel? Dia menemukan yang pertama teori tentang monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, persilangan monohibrid ini punya pengertian persilangan antara 2 individu sejenis dengan memerhatikan satu sifat beda. Persilangan monohibrid terdiri dari monohibrid dominan dan juga monohibrid intermediate. Kita bahas satu persatu pada monohibrid dominan. Contoh soal persilangan dengan monohibrid dominan. Contohnya itu persilangan kacang ercis berbunga ungu dengan genotip U besar dengan kacang ercis berbunga putih dengan genotip U kecil.
pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa istilah dalam genetika ya. Nah, kita pakai istilah-istilah tersebut pada materi kita pada hari ini. Bagaimanakah cara mengerjakan soal pada materi pewarisan sifat ini? Ibu harap kalian bisa menyimak dan memahaminya pada contoh soal yang pertama ini. Ya, tolong diamati baik-baik. Kita mulai pembahasannya. Nah, kita tentukan dulu parentalnya. Parental adalah kemarin induknya, orang tuanya. Di soal disebutkan persilangan kacang ercis berbunga ungu, U besar U besar. Oh, berarti induk yang pertama dia berupa kacang ercis yang memiliki bunga berwarna ungu, U besar U besar. Nah, ini bunga warna ungu dengan genotip U besar U besar. Kemudian disilangkan, dikawinkan, disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih dengan genotip U kecil U kecil. Kemudian, setelah kalian menentukan induknya, tentukan gametnya. Gametnya atau sel kelaminnya. Nah, pada induk bunga yang berwarna ungu, genotipnya U besar U besar, di mana ini adalah gen yang memiliki sifat homozigot dominan. Ya, dominan karena gennya terdiri dari 2 gen dominan, terus homozigot, sama, dua-duanya sama. Jadi kalau misalnya dia terdiri dari homozigot, merupakan gen homozigot, maka gametnya ditulisnya satu huruf saja. Artinya gametnya adalah huruf U besar. Kemudian, yang induk yang satunya lagi, bunga putih, memiliki genotip U kecil U kecil. Ini gennya bersifat homozigot resesif. Kenapa resesif? Karena dua-duanya ditulis dengan huruf kecil. Kalau dominan dituliskan dengan huruf besar, kalau resesif dituliskan dengan huruf kecil. Karena dia bersifat homozigot juga, maka cara penulisan gametnya cukup ditulis satu huruf saja. Artinya pada induk bunga putih, gametnya adalah huruf U kecil. Selanjutnya, setelah kalian menentukan gametnya, bagaimanakah keturunan pertamanya, filialnya, anaknya, keturunan kesatunya bagaimana? Caranya adalah menyilangkan gamet pada induk yang satu dengan induk yang satunya lagi. Disilangkan. Artinya, gamet U besar, sel kelamin U besar disilangkan dengan gamet U kecil. Hasilnya adalah U besar U kecil. Jadi cara mengalikannya hasilnya seperti ini. Ya, U besar U kecil ini, keturunan pertama ini memiliki sifat berwarna ungu, bunga yang berwarna ungu. Kenapa? Karena dia terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Ini artinya dia genotipnya heterozigot. Karena terdiri dari satu gen dominan, maka sifat yang akan muncul atau fenotip yang akan muncul adalah sifat yang dibawa oleh si gen dominan. Sifat yang dibawa oleh gen dominan adalah warna ungu. Sedangkan sifat yang dibawa oleh gen yang resesif, yang huruf kecil, adalah warna putih. Nah, karena hasilnya adalah genotip U besar U kecil, maka nanti keturunannya akan memiliki sifat yang ditentukan oleh si gen dominan. Karena si gen resesif ini akan kalah, akan tertutupi oleh si gen dominan. Nah, jadi ini adalah hasil keturunan pertamanya. Jadi, kalau di soal ditanya bagaimanakah keturunan pertamanya dari bunga ercis berwarna ungu dan putih, maka jawabannya adalah ini, sampai sini. Berarti keturunan pertamanya nanti adalah bunga ercis berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah ketemu keturunan pertamanya, kadang ada juga soal yang
menanyakan bagaimanakah keturunan keduanya. Nah, cara menentukan keturunan keduanya, kita kalikan, kita silangkan hasil dari keturunan pertamanya. Ini kan keturunan pertamanya dihasilkan bunga warna ungu dengan genotip U besar U kecil. Nah, untuk mencari keturunan keduanya seperti apa, kita tinggal kalikan si keturunan pertama ini, yaitu persilangan antara F1. Antara F1 disilangkan. Jadi kita silangkan. Kita bikin di sini P2, induk keduanya. Karena disilangkan antar F1, maka induk pertamanya adalah bunga ungu dengan genotip U besar U kecil, disilangkan dengan sesamanya. Disilangkan dengan bunga ungu juga dengan genotip U besar U kecil. Kemudian gametnya bagaimana? Menentukan gametnya, karena ini gennya bersifat heterozigot, maka gametnya ditulis satu per satu. Kenapa satu per satu? Karena di sini ada dua jenis gen yang berbeda. Yang satu terdiri dari gen dominan, yang satu lagi terdiri dari gen resesif. Maka nggak bisa ditulis satu huruf saja. Jadi ditulis dua-duanya. Penulisannya berarti gini. Gamet pada induk yang pertama adalah U besar dan U kecil. Kemudian yang samping juga sama. Gamet pada induk yang kedua adalah U besar dan U kecil. Nah, kalau ada dua gini, bagaimanakah cara persilangannya? Kalau tadi kan kalau ada satu tinggal dikali aja, gampang gitu. U besar U kecil, maka hasilnya U besar U kecil. Nah, kalau ada dua gini, bagaimana persilangannya? Nah, menentukan F2 pada gamet yang ini dengan menggunakan tabel. Jadi kita buat dulu tabel. Di sini kita tulis gamet. Nah, yang ditulis di sini adalah boleh dari gamet dari induk yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Boleh juga dari induk yang sebelah kanan. Itu bebas ya, nggak ada ketentuannya. Kita tulis satu-satu. Di sini kan gamet yang dari induk pertama adalah U besar U kecil. Kita tulis satu-satu. U besar di baris pertama, U kecil di baris kedua. Kemudian gamet pada induk yang kedua, U besar, U kecil. U besar di kolom pertama, U kecil di kolom kedua. Nah, setelah menulis masing-masing gametnya, kemudian kita silangkan, kita kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Untuk mengisi kolom yang di sini, itu hasil perkalian persilangan antara U besar dengan U besar. Gamet yang ada di sini, U besar dengan U besar dikalikan, maka hasilnya U besar U besar. Kemudian yang ada di sini, yang bawahnya, ini hasil dari persilangan antara gamet U besar dengan U kecil. U besar, maka ditulisnya U besar U kecil. Yang ditulis terlebih dahulu adalah gen yang dominannya, jadi bukan yang gen resesifnya. Kemudian lanjut ke kolom yang sebelahnya, yang paling atas, yang di atas ini, yang di tengah sini, hasil dari persilangan antara U besar dengan U kecil. Maka hasilnya adalah U besar U kecil. Kemudian yang di bawahnya hasil dari persilangan antara U kecil dengan U kecil. Maka hasil keturunannya adalah U kecil U kecil. Nah, dari tabel ini, maka dihasilkanlah total 4 keturunannya. Jumlahnya 4. Nah, kita tulis di sini. Apa sajakah genotip dari keturunan kedua yang dihasilkan? Genotipnya ada U besar, ada U besar U kecil, dan ada U kecil U kecil. Loh, Bu, di tabel kan ada 4. Di sini kenapa ada 3? Karena genotip U besar U kecil ini ada 2 jumlahnya. Genotipnya sama, jumlahnya ada 2, maka cukup ditulis 1 saja. Nah, nanti tulis jumlahnya di bawah sini, di perbandingannya. Kalau ditanya genotipnya apa? Genotipnya ada 3 macam. Ya, ada U besar,
U besar U kecil yang ada 2, kemudian ada U kecil U kecil. Maka jumlah tersebut ditulis di sini sebagai perbandingan. Jadi yang genotip U besar itu ada 1, dibanding yang memiliki genotip U besar U kecil ini ada 2 jumlahnya, dibanding dengan genotip U kecil ini ada 1. Jadi nanti perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 1. Dengan pengertian 1 adalah jumlah dari keturunan yang memiliki genotip U besar, 2 adalah jumlah dari keturunan yang memiliki genotip U besar U kecil, sedangkan yang 1 ini adalah jumlah dari keturunan yang memiliki genotip U kecil U kecil. Biasanya di soal juga ditanyain lagi, bagaimanakah persentase dari keturunan keduanya? Ditanya nih, persentasenya berapa nih? Bagaimana cara membuat persentasenya? Kita lihat di sini. Genotip U besar di sini jumlahnya ada 1. Maka ditulis 1 dibanding 4 yang memiliki U besar, persentasenya, maka cara pengerjaannya, penyelesaiannya adalah 1 dibanding 4. Angka 4 ini dari mana? 4 adalah total jumlah keturunan yang dihasilkan. Kan ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan 1 yang memiliki genotip U besar. Itu cuma ada 1. Jadi 1 banding 4 dikali 100%. Di mana 1 banding 4, 1 dibagi 4 sama dengan 0,25, tinggal dikali 100, maka persentasenya akan menjadi 25%. Lalu, bagaimana dengan yang genotip U besar U kecil? Sama caranya. Kita lihat di sini yang memiliki genotip U besar U kecil ada berapa? Ada 1, ada 2. Maka cara mencari persentasenya adalah 2 dibagi 4. 4 adalah jumlah keturunan yang dihasilkan, totalnya, total keseluruhan, dikali 100%. 2 per 4 itu sama aja 1 per 2 kalau diperkecil. 1 bagi 2, 0,5 dikali 100. Maka hasilnya adalah 50%. Lalu, sama juga cara mencarinya untuk yang genotip U kecil. Homozigot resesif ini. Caranya, karena di sini yang resesif cuma ada 1, maka 1 dibanding 4 dari total keseluruhan dikali 100%, maka hasilnya 25%. Nah, ini kan genotipnya udah ketahuan nih. U besar, U kecil. Jadi fenotipnya apa, Bu? Jadi sifat keturunan yang dihasilkan itu memiliki sifat apa? Nah, U besar berarti dia memiliki sifat berwarna ungu. U besar U kecil juga memiliki sifat yang nantinya akan memiliki sifat berwarna ungu juga, karena di sini ada gen yang dominan, di mana gen dominan ini membawa sifat berwarna ungu. Alhasil warna yang dihasilkan juga akan menjadi warna ungu. Kemudian kalau yang genotip homozigot resesif ini U kecil akan membawa sifat bunga yang berwarna putih. Maka fenotip yang akan dihasilkan nanti ada bunga yang berwarna ungu dan juga ada yang bunga yang berwarna putih. Dengan perbandingan jumlah yang warna ungu ada 3. Dari mana 3? Dari ungu yang punya genotip homozigot dominan digabung dengan warna ungu dari 2 gen heterozigot yang memiliki gen dominan ini, yang membawa sifat ungu juga. Jadi ditambah nih. Jadi yang berwarna ungu ada 3 dari 1 ditambah 2. Dari gen yang homozigot dominan dan juga yang gen yang heterozigot. Jadi warna ungu ada 3, kemudian warna putihnya hanya ada 1. Jika dibikin persentasenya juga sama caranya, berarti di sini 3 dibanding 4 dikali 100%. Artinya bunga yang berwarna ungu nanti akan ada 75% persentasenya. Kemudian bunga yang berwarna putih, caranya sama juga 1 dibanding 4
dikali 100%. Maka bunga yang berwarna putih persentasenya akan memiliki 25%. Seperti itu. Nah, biar lebih paham lagi, coba kita kerjakan bersama contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua, soalnya adalah persilangan kacang dengan kulit polong datar dengan kacang kulit bergelombang. Dengan genotip polong datar D besar, kulit bergelombang D kecil. Nah, pembahasannya. Pertama, tentukan induknya, parentalnya. Nah, kalau yang kulit datar, genotipnya D besar. Disilangkan dengan kulit bergelombang. D kecil. Tentukan gametnya. Setelah itu tentukan gametnya. Karena ini homozigot dominan, maka gametnya cuma cukup ditulis satu huruf saja, yaitu D besar. Kemudian, yang induk yang satunya ini adalah homozigot resesif. Maka gametnya adalah huruf D kecil. Kemudian disilangkan, cari keturunan pertamanya. Disilangkan, maka hasilnya akan D besar, D kecil. Keturunan pertamanya memiliki genotip D besar, D kecil, di mana dia memiliki sifat kulit datar. Karena kulit datar di sini merupakan gen yang dominan. Maka kulit bergelombang akan tertutupi oleh kulit datar. Maka keturunannya adalah kulit datar. Selanjutnya, bagaimanakah keturunan keduanya? Berarti kita tentukan. Kita silangkan antar F1-nya untuk mencari keturunan keduanya. Kita silangkan, di mana induknya berarti adalah ini. D besar, D kecil, kulit datar dengan kulit datar. Habis itu tentukan gametnya. Gametnya berarti ada D besar dan D kecil. Yang ini juga sama berarti, D besar dan D kecil. Setelah ketemu gametnya, kita silangkan menggunakan tabel. Nah, tulis dah tuh. Di sini D besar, di sini D kecil. Sampingnya juga sama, D besar, sampingnya D kecil. Kita silangkan. Di sini berarti D besar dikali D besar, hasilnya D besar, D besar. Yang bawahnya D besar dikali D kecil, hasilnya D besar, D kecil. Kemudian yang sampingnya D besar dikali D kecil, hasilnya akan D besar, D kecil. Kemudian yang bawahnya D kecil, maka hasilnya akan D kecil, D kecil. Maka genotipnya kita tulis dari hasil yang di tabel ini, ada D besar dibanding D besar, D kecil, dibanding lagi D kecil. Dengan perbandingan, D besar ada 1, D besar, D kecilnya ada 2, D kecilnya ada 1. Kemudian, persentasenya. D besar, di sini ada 1, jumlahnya dari 4. Berarti 1/4 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Lalu yang D besar, D kecil ada 2, maka ditulisnya 2/4 kali 100%, maka persentasenya menjadi 50%. Terakhir, sini D kecil ada 1, maka 1 dibanding 4 kali 100%, maka hasilnya 25%. Kemudian, fenotipnya bagaimana? Fenotip yang dihasilkan, fenotip dari keturunan kedua ini, pertama memiliki kulit datar dibanding dengan kulit bergelombang. Kulit datar, kulit bergelombang, di mana kulit datar di sini jumlahnya ada 3. Yang satu karena homozigot dominan, otomatis kulit datar. Yang satu lagi heterozigot, di mana heterozigot ini membawa gen yang dominan. Dominan itu membawa sifat kulit datar, maka kulit datar di sini jumlahnya ada 2. Tapi genotipnya heterozigot. Gak apa-apa, tinggal dijumlah aja. 2 ditambah 1, 3. Berarti yang punya kulit datar ada 3 totalnya. Kemudian yang kulit bergelombang ada 1. Persentasenya, berarti yang kulit datar 3/4 kali 100%, jadi 75%. Kemudian yang kulit bergelombang 1/4 kali 100%, maka ada 25%. Selanjutnya kita bahas tentang monohibrid intermediate. Pada persilangan monohibrid intermediate, yaitu apabila gen dominan dan resesif bertemu, maka akan dihasilkan sifat yang baru atau sifat antara. Contohnya, di sini ada persilangan bunga pukul 4 yang memiliki nama ilmiah Mirabilis jalapa
Yang warna merah memiliki genotip M besar, kemudian bunga yang berwarna putih memiliki genotip M kecil. Nah, pembahasannya sama secara umum. Caranya, pertama kita tentukan dulu induknya, dimana di sini yang satu bunga pukul 4 yang warna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 berwarna putih dengan genotip M kecil. Kemudian tentukan gametnya. Gametnya karena di sini homozigot dominan, maka cukup ditulis satu huruf saja, yaitu M besar. Kemudian di sini yang satunya lagi memiliki gamet M kecil, karena dia homozigot resesif. Kemudian tentukan dulu keturunan pertamanya. Nah, M besar dikali M kecil, maka hasilnya M besar M kecil. Nah, perbedaannya terletak di sini, di fenotipnya. Karena dia sifat merupakan monohibrid intermediate, maka sifat dari keturunan pertama yang dihasilkan adalah bunga yang berwarna merah muda. Bukan warna merah, bukan warna putih, tapi jadi merah muda kalau dia intermediate. Nah, ini keturunan pertama yang dihasilkan. Kemudian bagaimanakah kalau ditanya keturunan keduanya pada persilangan monohibrid intermediate ini? Caranya sama. Kita silangkan antar F1-nya. Jadi, si merah muda ini disilangkan dengan sesamanya. Jadi, induknya bunga merah muda dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan bunga merah muda dengan genotip M besar M kecil. Kemudian tentukan juga gametnya. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Berarti gametnya karena di sini sama-sama heterozigot, berarti ditulis 2. Gametnya ada 2. Jadi, yang pertama ada M besar dan juga M kecil. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. Nah, bagaimanakah keturunan keduanya? Sama caranya. Disilangkan dengan menggunakan tabel. Oke, bagaimanakah keturunan keduanya? Keturunan keduanya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita bikin tabel dulu. Nah, di sini kan gametnya udah kita ketahui ya. Di sini ada M besar, M kecil, kita tulis aja dari induk yang pertama, kemudian dari induk yang kedua kebetulan sama, kita tulis M besar, M kecil. Kemudian tinggal kita kalikan. M besar kali M besar, maka di sini M besar, kemudian M besar dikali M kecil, maka di bawahnya ditulisnya M besar, M kecil. Kemudian di sebelah sini dari gamet M besar kali M kecil, maka M besar M kecil. Kemudian di bawahnya dari gamet M kecil kali M kecil, maka hasilnya adalah M kecil M kecil. Selanjutnya kita tinggal tulis genotipnya. Maka genotipnya di sini ada M besar M kecil, ada 2, kemudian ada M kecil. Sama ya? Sama. Nanti perbedaannya kelihatan kok. Perbandingannya juga sama. Sini ada 1 yang genotipnya M besar, kemudian ada 2 yang genotipnya M besar M kecil, kemudian ada 1 yang memiliki genotip M kecil. Kalau ditanya persentasenya, sama caranya kayak yang sebelumnya. Ya. Di sini M besar kan ada 1, hanya ada 1 dari total 4. Maka persentasenya 1/4 kali 100%. Hasilnya adalah 25%. Kemudian untuk yang genotip M besar M kecil, sini ada 2, maka 2/4, 2/4 kali 100%. Hasilnya adalah 50%. Kemudian yang M kecil, sini ada 1. Ya, 1. Maka persentasenya 1/4 kali 100%. Maka hasilnya 25%. Nah, perbedaannya ada di sini, di fenotipnya. Karena dia intermediate, maka gamet yang yang memiliki genotip M besar, dia memiliki sifat merah, bunga yang berwarna merah. Kemudian yang M besar M kecil ini karena dia intermediate, maka dia memiliki sifat warna merah muda, bukan warna merah. Karena dia intermediate, maka sifatnya antara merah dan putih, maka merah muda ditulisnya di sini. Jadi perbedaannya di fenotipnya. Kemudian yang M kecil sifatnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dia memiliki sifat yang berwarna putih. Kemudian bagaimanakah perbandingannya? Perbandingannya berarti yang warna merah 1
yang warna merah muda ada 2, yang warna putih ada 1. Perbandingannya sama ya, antara perbandingan genotip dengan fenotip sama. Kalau yang tadi sebelumnya kan antara genotip sama fenotip beda perbandingan. Kalau yang ini sama. Berarti kalau kayak gini, kalau ditanya persentasenya, sama aja berarti kayak persentase genotipnya. Udah kayak gitu aja sih. Kurang lebih ya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa isi absen di Google Classroom dan jangan lupa cek kolom tugas pada akun Google Classroom kalian masing-masing. Dan jika ada yang mau bertanya tentang materi pada hari ini yang masih belum dimengerti, silakan japri ke WA Ibu. Boleh tanya ke wali kelas masing-masing nomor Ibu. Ibu insya Allah dengan senang hati bisa menjawab, walaupun nanti kalau misalnya mohon maaf kalau responnya agak lama ya. Dari Ibu sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.